Jangan pilih limon, kok kamera itu bawa kemana bidang ada kesunahan yang mungkin kita jarang sekali melakukan, yaitu sebelum wudhu ada kesunahan untuk bersiwak. Jadi bersiwak itu termasuk sunnah di dalam wudhu. Kemudian nanti ketika penjenengan bapak-bapak terutama yang berjenggot tebal, ini sudah kita sampaikan kategori tebal itu ketika dalam pandangan orang yang jagungan dengan penjenengan tidak nampak kulitnya jenengan, maka itu penjenengan sunnah untuk mentahlil. Mentahlil itu begini kan, ya, setelah penjenengan membasuh wajah, kemudian sunnah diginikan. Itu bagian tebal, gitu. Karena tanpa jenggot yang tebal begini, sunnah ditahlil namanya demikian. Tetapi bagi penjenengan yang kategorinya tidak tebal, artinya yang kulitnya ini masih kelihatan, maka hukumnya wajib penjenengan begini ya. Artinya memastikan bahwa air itu masuk ke dalam kulit di bawah rambut jenggot ini, hukumnya wajib. Jelas menikah gitu. Adapun cincin, kalau cincin ini beda dengan jenggot, karena kalau jenggot tidak mungkin bisa melepas, kan demikian. Adapun cincin ini ketika cincinnya itu radi longgar, sekiranya tanpa penjenengan gerakan begini air sudah bisa masuk, ya sudah selesai, tidak ada kesunahan untuk nopo. Tapi kalau ternyata cincin ini termasuk sing syarat, nah, sampai misalnya coba nih, maka wajib hukumnya untuk nopo. Ibu-ibu ingatan cincin penjenengan yang syarat niku ketika wudhu, ya, kalau memang dikhawatirkan air tidak bisa masuk ke dalam kulit di bawah cincin ini, kecuali harus dengan penjenengan gerakan, maka menggerakkannya ini hukumnya apa? Wajib. Akan ya. Adapun doanya saya tidak perlu menyampaikan kepada penjenengan, insya Allah penjenengan sudah mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mencuci siwaknya, kemudian digunakan untuk bersiwak 3 kali. Nah, ini kesunahan, ya, sehingga tidak ada yang katakanlah dibilang menjijikan dan sebagainya, itu benar enten, ya. Jika memang ulangnya bertekad dengan sunnah. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati niat nawaitu sunnanal wudu. Tegesipun ya Allah, kula niat nindakaken sedaya sunnahipun wudu. Jadi terbesit dalam hati, ya Allah, saya niat untuk menunaikan semua kesunahan wudu. Kemudian yang kedua niat, ya Allah, saya dengan wudu ini niat untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa itu, okay? Yang membedakan kula panjenengan umat Nabi dengan yang lainnya demikian, ya, karena amal kula panjenengan apalagi wudu ibadah ini semuanya harus kita niatkan dengan niat apa? Derek sunahipun kanjeng Nabi. Bon. Ini yang paling afdol. Caranya kan banyak, kemarin kita bahas. Ada berapa kalau tidak salah 9 atau berapa. Yang paling afdol dengan mengambil satu calokan begini, ya, secukupnya, bon, dibuat untuk umur dan hidung. Nah, ketika penjenengan mengeluarkan dari hidung, sebisa mungkin tangan kiri ini membantu untuk pegang hidungnya. Saya ulang lagi. Satu calukan itu yang paling afdol. Kalau penjenengan tidak mau pakai itu, monggo, tidak apa-apa. Ambil satu calukan untuk kumur, ambil satu calukan lagi kumur, ambil satu calukan lagi kumur, kemudian ambil calukan lagi pakai hidung, diulangi 3 kali. Mungkin diangsal, bukan apa-apa. Tapi yang afdol adalah dalam satu calukan niki digunakan untuk kumur dan hidung. Kata nggih. Kemudian wajah. Ini belum masih satu persatu nggih. Mulai dari
mata, lipatan mata ini dikatakan ini. Nah, kalau bisa basuhan ini disampaikan ke telinga. Basuhan ini akan disampaikan ke telinga. Kenapa? Karena sebagian ulama ada yang mengatakan telinga ini bagian dari wajah. Ya, wajah dan kepala. Sebagian ulama mengatakan ini bagian daripada wajah, sehingga walaupun Syafi'i bahkan, tetapi untuk keluar dari perbedaan pendapat maka dianjurkan untuk meluruskan ke bagian telinga. Kemudian ini kuas yang kuraturakan bagi penyanyi yang ini kan. Oke, kalau wang suli malih. Oke, tangan. Nah, yang paling afdol adalah mengucurkannya dimulai dari apa? Dari jemari. Walaupun penyan begini boleh, ya. Ini dikucurkan ke sikut, jatuh ke bawah boleh. Tapi yang afdal adalah dari, makanya ambil dulu kemudian dijatuhkan begini sambil digosok. Nah, menggosoknya ini kalau dalam madzhab Syafi'i hukumnya sunnah. Lebih demikian ya. Kemudian kepala, kalau Imam Syafi'i kepala itu hanya sebagian saja. Pokoknya ngambil air begini, itu pun asal boleh, gini tok boleh. Tetapi kesunahannya, ya, nah, ngaten. Setelah ambil air, gini, sampai di bagian belakang dikembalikan lagi. Oke. Tetapi untuk penjenengan yang rambutnya panjang atau ibu-ibu cukup begini tok. Oh, baru satu baliknya kan badan. Yang dikembalikan itu bagi kula jenengan sing kurang lebih mungkin ya kata sebelumnya tadi. Nah, balik-balik tadi. Niki pun dihukumi penjenengan mengusap kepala secara keseluruhan. Dan begitulah dalam madzhab Imam Malik. Kalau seperti yang saya sampaikan, kalau jenengan dalam kondisi tawaf kepingin ikut madzhab Imam Malik, maka wudhunya penjenengan harus menyeluruhkan usapan kepala begini. Walaupun di prakteknya ya pasti satu dua ada yang tidak kena gitu, tetapi dengan cara demikian para ulama sudah menghukumi ini termasuk mengusap secara keseluruhan. Kemudian telinga ini kan bukan fardu ya. Bukan fardu, tetapi juga diperhatikan. Ya, dan di sana ada berapa nih? 9 tahap yang kita lakukan. Satu dengan cara demikian. Ambil air kemudian umumnya tangan jari telunjuk dibuat untuk masuk ke lipatan-lipatan telinga, kemudian ibu jari dapat apa? Belakangnya telinga. Ya. Jari telunjuk untuk lipatan-lipatan telinga, kemudian ibu jari di belakangnya telinga, dan ini diulang 3 kali. Setelah 3 kali, setiap kali itu ngambil toyo, jelas ya. Bibar ngaten menika kalau wau, lajeng mendhet toyo malih, ngaten malih, ambil air lagi, begini lagi, kan 3 kali ya. Nah, setelah itu ambil air lagi untuk yang lubangnya. Nah, demikian 3 kali juga. Ambil air lagi begini, ambil air lagi begini lagi, kemudian 3 kalinya lagi demikian. Ingatan nih 9 kali. Jadi kalau jenengan kepengen ikut sunnah yang tertera di dalam kitab fikih kula panjenengan, walaupun telinga ini hukumnya sunnah, tidak jenengan basuh pun wudhunya panjenengan sah, tetapi memang tata caranya yang paling afdal adalah dibasuh sebanyak 9 kali nikwal. Jelas ya? Nah, setelah itu ada sebagian yang juga mensunahkan untuk bagian rungkuk, tapi nampaknya itu juga ikhtilaf ya di antara para ulama, ada berbeda pendapat. Ada yang melakukan monggo, yang
juga buatan masalah, tapi yang paling penting apa ini telinga kalau bisa ya walaupun sunnah jangan ditinggalkan. Mohon maaf. Kemudian untuk yang kaki, prinsipnya yang tadi wow membasuhnya dari apa? Ujung. Bila ini lumbuh ini sunnah biar ini. Duduknya penjenengan ketika wudhu ini termasuk apa? Sunnah. Sehingga ketika penjenengan harus membasuh kaki, penjenengan tidak terjatuh. Sambil nyusap. Nama nih jari kelingking tangan yang kiri dimasukkan ke sela-sela kakinya. Ini namanya takhlil. Jelas ya? Sampai napa? Pada mata kaki. Ngeten. Nah, diulang sebanyak 3 kali. Yang kiri pun nanti juga demikian, sambil dimasukkan ke sela-sela jari demikian. Ini diulang sebanyak 3 kali buat mboten mawon. Oh jelas menika? Saya praktekkan mulai awal sampai akhir. Ya diambilkan ini. Ada pertanyaan mungkin? Kata 3 kali di sini apa kalanya ada yang saya lihat 1 kali ucap 3 kali berturut-turut itu apa 3 kali berulang kali gitu? Kata 3 kali. Misalnya mencuci kaki 3 kali. Sampai 1 dulu baru ganti yang kiri, 1 lagi ganti yang kanan lagi, 1 atau enggak bagaimana? Kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali atau kanan kiri begitu. Ya. Sama saja. Oke, mana yang mudah bagi penjenengan. Tetapi nampaknya kalau urusan yang kaki enak sekaligus kanan 3 kali, kiri 3. Kenapa? Biar penjenengan tidak bolak-balik nopo. Tapi kalau tangan monggo silakan. Jenengan mau kanan, kemudian kiri, kemudian kanan, kemudian kiri, kemudian kanan, kemudian kiri, itu boleh. Atau jenengan dahulukan kanan dulu, kanan 1, 2, 3, baru kiri juga demikian, monggo silakan. Ampun, iya. Tadi kan sunnah. Kalau kita lakukan reaksi formal yang dipraktekkan tadi, ya dapat kesunahan. Asal telinga itu penjenengan basuh, jenengan dapat kesunahan. Tetapi kalau jenengan kepengen kesunahan yang sempurna, ulang lebih demikian. Makanya sampai dikatakan sebagian ulama jenengan itu wudhu mawon itu lama, tapi bukan karena was-was. Lamanya bukan karena apa? Was-was, tapi lamanya karena mereka betul-betul memperhatikan setiap sunnah yang dilakukan. Nah, cuma kemarin sudah kita sampaikan, sunnah itu juga bukan menjadi suatu hal yang menjadi harus. Ketika kondisi penjenengan tidak mungkin untuk menerapkan sunnah itu, gugurkan kesunahan demi hal yang lain. Contoh misalnya apa? Jumatan sing ngantri kathah mungkin jenengan. Jenengan melakukan wudhu cuma kesempurnaan atau sunnah yang sempurna. Tidak lebih bijak itu dibandingkan penjenengan melakukan secukupnya yang fardu-fardu saja, supaya apa? Supaya yang di belakang penjenengan antri juga tidak terlalu lama. Jadi sunnah itu, agama itu sebenarnya seperti itu. Bukan ini sunnah, ini fadilahnya luar biasa, ini keutamaannya luar biasa. Tetapi penjenengan mengorbankannya di belakang. Ini Islam. Jelas ya? Atau mungkin debit airnya nggak banyak. Jenengan memperhatikan semua kesunahannya, sedangkan yang antri juga butuh air itu, maka penjenengan berdosa artinya. Nah, ketika kondisinya normal, debit air tidak bermasalah, nggak ada yang antri di belakang penjenengan, monggo silahkan penjenengan mau menyempurnakan kesunahan itu, jos. Pakai cecang. Oh boleh, monggo silahkan. Contohnya begini mungkin, begini kan? Nah begini sambil ini kan toh, boleh monggo silahkan. Itu hanya teknis, hanya teknis. Tetapi kalau yang cara seperti ini
itu pakai airnya lebih banyak ketimbang penjenengan ngambil. Ya sebenarnya plus minus. Ya ketika penjenengan menggosok begini airnya juga jatuh. Semua silakan itu teknis. Sampai dia konten malik. Basah dari air, bukan air besar. Oke. Itu banyak masih sedikit ada, penting basah semua tidak saja. Pokoknya air itu mengalir, Pak. Walaupun nggak harus mengalirnya, itu namanya membasuh. Jadi membasuh itu harus ada air yang mengalir. Makanya dengan cara ketika sudah penjenengan jatuhkan begini, ini diratakan pakai tangan supaya air tadi betul-betul mengalir ke seluruh anggota wudhu. Ini sunnah, tetapi ketika penjenengan menggosoknya seperti ini, ya itu harapannya air itu bisa mengalir ke seluruh anggota wudhu itu. Jelas nanti kok? Satu lagi kan, pada saat mengusap itu, apakah tangan itu dalam keadaan menempel terus, apa kalau terlepas dari tempelan itu gimana? Oh, benar. Maksudnya begitu lepas itu pulang lagi dari atas itu. Tidak apa-apa. Ya. Namun, karena ini termasuk mihrab. Mihrab itu media untuk apa? Untuk menyampaikan air. Betul Malik? Ini tadi mau disampaikan kan banyak orang yang pakai lengan panjang itu kan ketat. Akhirnya cuma sampai di sini, bikinnya nggak sampai ke sini. Boleh. Harus makanya. Saya biasanya kalau pakai baju yang kebetulan lengannya nggak bisa saya ringkes seperti ini, ya saya lepas bajunya. Karena kita pakai kaos, kita lepas bajunya begitu. Makanya ibu-ibu juga masjid musola itu sebisa mungkin tempat duduknya ibu-ibu itu ya harus yang paling rapat. Jangan yang di luar, tapi yang di dalam. Itu penting. Kadang kan ada sebagian yang tempat duduknya ibu-ibu ada di luar. Ya ibu-ibu tidak leluasa untuk membuka auratnya, membuka anggota wudhunya. Ya harus mau tidak mau dilepas. Kecuali kalau penjenengan mau korban baju basah, monggo. Walaupun katakanlah segini, tapi ya jenengan basahi sampai singgut, kemudian jenengan pastikan air sudah meresap ke kulit penjenengan, ya boleh saja, tidak apa-apa. Wonten Bu? Iya. Nggih. Sunanal, kalau sunahnya sunan. Sunnah itu satu, kalau sunan banyak. Nawaitu sunanal wudu. Sunanal, bukan sunatal nggih. Kalau sunatal itu hanya satu. Tapi kalau sunan banyak. Nawaitu sunanal wudu. Ya, itu dibaca di hati ketika penjenengan membasuh wajah, karena itu fardu. Yang saya sampaikan nawaitu sunanal wudu tadi itu kesunahan. Nawaitu sunanal wudu itu kesunahan. Tetapi kalau nawaitu al wudu'a, nawaitu al wudu itu hukumnya fardu. Termasuk fardunya wudu. Lah kapan penjenengan niat di hati nawaitul wudu? Ketika penjenengan membasuh wajah pertama kali itu di hati niat. Lesan melafazkan nawaitul wudu'a li rabbil hajatin aswari ila akhiri. Nah, nanti ketika penjenengan basuh wajah, hati harus niat. Kalau di hati penjenengan tidak niat, walaupun lesan penjenengan niat gitu, mboten sah, karena yang dilihat di hati penjenengan nanti niat itu. Jelas ya? Yang mungkin tahu gimana ya, mau dikatakan doa niat atau gimana? Yang satu kan kesunahan, ya, yang satu kesunahan, yang satunya fardu. Enggak, sunat itu prosesnya kan penjenengan sebelum wudu itu niat di hati penjenengan kepengen melaksanakan semua sunahnya wudu. Kemudian niat dengan wudu itu jenengan derek sunahnya kanjeng Nabi, kan begitu.
Abon. Kalau yang nawaitu doa itu fardu. Pak Ustaz, kalau pakai cincin bagaimana Pak? Selingan tembok. Makin bilang orang ini Ya boleh. Boleh, semuanya teknis kok. Boleh. Bon, kalau namun gerakan ini tidak pakai baca doanya, mboten namun gerakan. Setelah bersiwak ya. Kira lampung ngaten. Setelah itu kesunahan baca doanya, panjenengan mengangkat tangan sampai ketiak terbuka. Demikian. Oke. Lek dengan kerso ada kesunahan tas wudu ini di napa? Diunjuk bekasnya air wudu niki lho. Kita buatan diandungi, diandungi ini malah makro, okay. Meminum sedikit daripada bekas air wudhu. Demikian, kemudian sarung lah perlu, bapak-bapak sarung perlu diciprati, okay. Supaya masuk masjid panjenengan tidak mamang, kuat teles, jenengan bisa menepisnya. Yang mau tak ciprati, jadi nyiprati ini wujudnya apa? Sunah. Buat orang sampai bahasa buatan. Jadi pokoknya diciprati ngoten mawon, terus kemudian berdoa sambil menghadap kiblat. Karena wudhu pun sebenarnya sunahnya juga menghadap kiblat. Ya, kemudian berdoa mengangkat kedua tangan,
doa yang masyhur itu, oke. Kemudian setelah itu jenengan tambah, kalau mudah bagi penjenengan dibaca surat Al-Qadr sebanyak 3 kali. Inna anzalna fi lailatul qadr 3 kali, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, oke. Sekali saja. Setelah itu ada kesunahan sholat sunat. Ngapunten, biasa mengakhir. Masih ada pertanyaan? Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi gerakan untuk meringankan sama dua tangan. Oke. Umpama tangan ini karena suatu hal tidak bisa untuk bareng-bareng mengerjakan. Kemudian tangan satu-satu untuk menyentuh tangan, untuk balik diri, ini tidak apa-apa. Betul apa-apa. Apalagi karena ajal, tidak ada udzur pun boleh. Apalagi karena ada udzur, tidak ada udzur pun boleh. Apalagi karena ada udzur. Masih ada lagi? Oke. Ya dahulu pakai lesan, karena lesan itu untuk membantu hati kita. Jadi setelah penjenengan melakukan kesunahan, kan ada kesunahan sebelum wudu, ada kesunahan ketika wudu, ada kesunahan setelah wudu. Yang sebelum wudu nopo? Baca ta'awudz, baca basmalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sambil membasuh kedua tangan. Ini kesunahan sebelum wudu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setelah itu penjenengan kan umur kemudian hidung. Nah, setelah itu kan mau membasuh wajah penjenengan. Tetap dianggap wudhunya jenengan itu kan dari wajah ini. Nah, sebelum membasuh wajah itulah penjenengan melafazkan pakai lisan. Setelah dari menghirup dan mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Setelah umur hidung diulang 3 kali. Setelah itu mau wajah. Nah, sebelum membasuh wajah itu penjenengan lafazkan pakai lisan, nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Setelah itu baru penjenengan basuh wajah penjenengan. Dan ketika membasuh itu di hati penjenengan niat tadi itu nawaitu wudu'a. Jadi yang pakai lisan tadi hukumnya sunnah, yang wajib, yang fardu yang di hati penjenengan, dan yang dianggap sah itu yang di hati. Maka jangan sampai di hatinya tidak. Jelas Bu menikah. Betul, bersamaan. Jadi ketika penjenengan membasuh wajah pertama kali ini penjenengan niat, di saat penjenengan membasuh wajahnya dan kita itu niat nawaitul wudu'a. Ada nih, ini air saya jatuhkan dari dahi nawaitul wudu'a lirafil hadatil asghar alhamdulillah ta'ala. Jadi berbarengan dengan penjenengan membasuh, bukan dirampungkan dulu basuhannya kemudian bareng dengan penjenengan membasuh tadi. Adapun basuhan kedua, ketiga, kan jenengan sudah tidak terbebani dengan niat. Nah, itu baru monggo silakan kalau penjenengan mau mengamalkan doa-doanya para ulama. Walaupun harus jujur saya katakan doa tersebut yang diajarkan oleh para ulama, khususnya dalam hal ini Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau juga menuliskan doa-doa itu. Ketika basuh wajah ada doanya, ketika basuh tangan ada doanya, ketika mengusap bagian kepala ada doanya, ketika membasuh telinga juga ada doanya, ketika membasuh kaki juga ada doanya.
Walaupun jujur sebagai amanah ilmu saya katakan, saya sampaikan kepada penjenengan, dikatakan oleh para ulama doa-doa itu semuanya dikatakan la aslalah, tidak berdasar. Pun bilang ini. Jadi pulau dengan demikian menyampaikan apa adanya, la aslalah. Jadi kalau ada kata-kata yang mengkritisi, boleh mengkritisi silakan, karena memang tidak ada dasarnya, tidak ada hadisnya, cuma jangan disalahkan. Kenapa tidak salah? Ya namanya orang berdoa. Di mana salahnya orang berdoa? Doanya apa? Global mawon. Ketika penjenengan membasuh wajah, itu doanya kan isinya intinya demikian. Ya Allah, putihkan wajahku kelak di hari kiamat, di saat wajahnya orang-orang yang engkau ridhoi itu engkau putihkan. Kita berharap gitu. Dengan wudhu ini pulau penjenengan termasuk orang-orang yang putih wajahnya nanti di hari kiamat, bukan di dunia. Putihkan wajahku ini ya Allah, kelak dari kiamat di saat engkau menjadikan wajah-wajah para kasih itu menjadi putih. Dan jangan engkau hitamkan wajahku ini kelak dari kiamat di saat engkau menjadikan hitam wajah orang-orang yang celaka. Kemudian basuh tangan ini, ya Allah, berikanlah catatan amal saya kelak di hari kiamat dengan tangan kanan. Karena kita nanti di hari kiamat bakal menerima catatan amal. Nah, ketika basuh tangan kanan itu penjenengan berdoa, ya Allah, jadikan saya kelak ketika harus menerima catatan amal saya itu, saya menerimanya dengan tangan kanan. Kalau orang menerima tangan kanan, alamat Allah bahagia. Ketika basuh tangan ini, jangan berdoa juga, ya Allah, jangan engkau sampaikan catatan amalku sedangkan aku menerimanya dengan tangan kiri atau bahkan dari belakang punggung. Dumane orang itu isi dari itu, dan harus bahasa Arab. Jadi penjelasan misalkan tidak apa doanya, dan pokoknya intinya doa itu monggo silakan dengan baca. Lagi daripada nganggur, cuma usah basuh, ya boleh, sah. Nah itu loh, para ulama pulau penjenengan pada akhirnya berupaya menyibukkan diri pulau penjenengan dengan zikir kepada Allah. Bahwa di saat pulau penjenengan itu ingat terus kepada Allah, zikir kepada Allah Taala, berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Masuk Musa pertama nih mantan, ya Allah selamatkan kulit saya ini dari api neraka. Kulit baru sekabiani kan mantan. Allah paham mengenai ukuran. Kemudian ketika terjadi maka menjadikan saya termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan baik dan mengikutinya. Jadi kan dungo wonten itu disalahkan di mananya? Sampai apa tadi? Kalau ada yang menyalahkan jadi kan bener. Aku dungo supaya aku tidak jadi wong sing ngrungokne ajakan kebaikan dan saya mengiyakan. Basuh kaki ini kelihatan. Ya Allah, tetapkan langkah telapak kakiku ini ketika nanti aku harus melewati sirat. Minta supaya jenengan lewat siratal mustaqim itu selamat. Wala tarzillah qadamaya, dan jangan engkau gelincirkan kakiku di saat aku melewati sirat. Kalau tergelincir alamat sudah tidak akan selamat. Kurang lebih demikian doanya. Makanya saya sampaikan sebagai amanah ilmu, saya sampaikan. Para ulama sudah menyampaikan itu. La asmalah. Dungo-dungo moten iku wau tidak ada dasar hadisnya. Jadi kalau ada orang yang menuntut kepada kita, dan itu dasarnya apa hadisnya pundi? Ya ora bakal ketemu ulama-ulama sudah mengatakan la asmalah. Kalau yang diminta adalah hadis yang secara khusus menyebutkan doa itu. Tetapi kalau kita mengambil dalil secara umum, masukkan aja itu kepada orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Jangan zikir kepada Allah Ta'ala dalil kan benar. Ada. Dan penjenengan zikir tidak ada patokannya, harus di masjid, enggak. Jenengan zikir harus ketika berduduk, mboten. Bahkan kiamat, wa qu'udan, berdiri, duduk, bahkan sambil
Napa? Tiduran baringan, perintahnya zikir ada. Belum lagi kita masukkan dari Allah Ta'ala, wa'amul khaira, lakukanlah kebaikan. Kebaikan yang mana? Yang manapun aja sudah. Dulu mana termasuk kebaikan mana untuk diun agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Dengarkan. Jadi untuk yang doa itu, nih, kalau kita konflik para ulama-ulama kita sudah dengan sejujurnya sebagai orang-orang yang berilmu, mereka menanggung amanah ilmu menyampaikan kepada kita dengan bahasa la aslalah, tidak ada dasarnya. Tetapi yang tidak ada dasarnya itu bukan berarti tidak boleh penjenengan lakukan, sepanjang itu bukan menyalahi syariat. Karena sepanjang tidak menyalahi syariat, dan sepanjang tidak ada hadis atau dalil yang lainnya yang melarang untuk itu. Islam kata itu jadi namungan. Jadi sekarang jenengan silakan, jenengan mau berbuat baik apapun rupanya, nggak usah nunggu contoh dari Nabi. Asal itu tidak menyalahi aturan syariat penjenengan, satu. Yang kedua, apa nih, Tidak ada larangan dari hadis. Tidak ada dalil yang secara khusus melarang itu, silakan jenengan lakukan. Lalu pengen bukti, wakah nih Gus bolak-balik diterang ini. Pun bolak-balik apa? Diterang ini. Wakah itu contoh nih. Yang paling gamblang teteh di Quran ini. Itu bukan yang terjadi, bukan yang contohnya yang kita Nabi. Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala 2 tahap. Satu tahap diturunkan secara keseluruhan 30 juz. Dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke bumi, Baitul Izzah, di langit bumi. Itu lengkap 30 juz. Terjadi di malam Lailatul Qadar, tetapi Lailatul Qadar di saat itu tidak berada di 10 terakhir, tetapi bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Makanya peringatan nuzul Quran diperingati setiap berapa? 17 Ramadan. Dan 17 Ramadan dikala Allah menurunkan Al-Qur'annya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu bertepatan sekali dengan malam Lailatul Qadar. Nah, dari situ tahap kedua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi sudah resmi diangkat jadi Rasul di usia 40 tahun. Quran itu surat yang paling pertama dari Al-Fatihah. Al-Fatihah itu surat pertama. Surat kedua Al-Baqarah. Tetapi kita ketahui Quran yang turun pertama kali apakah Al-Fatihah? Bukan. Justru ada di juz 30 surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan itu pun tidak sempurna satu surat, hanya 5 ayat pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Quran turun tahap kedua secara bertahap sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan umat saat itu. Nah, dikala Nabi SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat mencatatnya mereka ada di pelepah korma, ada di lempengan batu, ada di kulit binatang, dan itu tidak semua sahabat mencatat, bahkan sebagian sahabat mencatat, dibawa pulang catatan itu ke rumah mereka. Jadi Quran itu di zaman Nabi gambarannya surat ini ayat sekian sampai sekian tulisannya ada di rumahnya sahabat fulan. Surat ini ayat sekian sampai sekian tulisannya ada di rumahnya sahabat fulan. Lanjutannya ada di rumah sahabat. Ya tergantung mereka siapa yang ketika wahyu itu turun ada, mereka mencatat dan mereka membawa catatan itu. Dan tidak dengan golek Quran dan zamannya Kanjeng Nabi dalam bentuk buku turun juz karek mocong itu mboten enten. Ini yang paling kuat dalil untuk mematahkan mereka-mereka yang dengan bahasa
nggak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak ada di zaman Nabi. Belum lagi tentang tulisannya, keberadaan Al-Quran di zaman Nabi dalam bentuk buku pun boten enten, gitu. Dan para sahabat saat itu nulis mawon, boten enten titike. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yo. Yusuf boten ikut, kan boten enten titike. Ar-Rahman nune nggih boten enten titike, Ar-Rahim ya nggih boten enten titike. Terus setelah itu tidak ada tanda bacanya lagi. Fathah boten enten, kasrah boten enten, dhammah nggih boten enten, tasydid nggih boten enten. Kira tulisan tadi bentuk tok ngoten niku. Akhirnya orang Arab ya salah maca ya wong Jawa kadang kala ya ora dong Jawane nggih to. Lho Arab kadang kala salah maca. Ketika terjadi di kalangan sahabat salah baca Al-Qur'an, maka akhirnya Sayyidina Ali mengusulkan supaya Al-Quran itu diberi tanda baca. Pertanyaannya berarti tanda baca sudah ada dari zaman Nabi? Betul. Jadi kalau sekarang dengan hanya alasan tidak ada di zaman Nabi, tidak pernah dilakukan sama Nabi, muslimin sak dunya neraka kabeh raden suwarga. Sebab Quran orang muslim di sedunia semuanya ada titik dan semuanya ada harokat. Maka beragama ini sebenarnya prinsipnya mudah. Lakukan semua kebaikan, kebaikan yang manapun. Caranya adalah tidak ada dalil yang secara khusus melarang itu. Yang kedua, tidak menyalahi aturan Allah, syariat penjenengan. Selesai. Gamelan modern ini. Muga-muga betah bingung ya. Muga-muga tambah mantep. Lek jenengan ngaji kula kok ternyata tambah bingung ya, jenengan pecat mawon. Ora beres berarti. Wonten ngaji kudune jenengan tambah mantep ngoten lho. Lek jenengan ngaji yang semula ragu, bingung akhirnya tambah yakin, tambah mantep, lanjut. Tapi lek tambah ngaji tambah bingung, tambah kok jenengan tinggal nih. Tambah ragu. Ini kok ini pun. Tapi begitu ada yang memang itu contoh nyata sudah Al-Quran, belum yang lainnya, banyak sekali. Walhamdulillahirabbil alamin. Masih wonten kejandalan pertanyaan. Tanya Ustaz. Wah, apa tiba-tiba? Nggih kangen dulu, monggo. Untuk niat wudu tadi kan ada yang diucapkan, terus ada yang Ya. itu kalau dilakukan bersama-sama kok boleh? Boleh, tidak apa-apa. Dilakukan bersama-sama boleh, monggo. Dilapatkan pakai lisan hati, ikuti, monggo silakan boleh. Oke. Ada lagi, Bu, monggo. Nggih boten kedah, sing penting bangunnya itu suci mensucikan. Nah, cuma masalahnya kan umumnya keran yang ada ini kan mancur terus. Jadi dengan Arab mata ini ada kerepotan, nyiwok nabo menadai air pakai dua telapak tangan, kemudian dengan mau memasak dengan pada dia kan kerepotan. Ya mau tidak mau ya, akhirnya ya mancur terus. Ya, itu bukan menjadi pembahasan, tapi sekarang ada satu dua keranting kayak jenengan nopo tak ini, asalnya jenengan mancur dan jenengan tarik mati dewi otomatis ngoten ya, luar biasa menghemat air juga ngoten. Tetapi yang paling inti air yang digunakan wudhu itu bukan urusan mancur nomor mancur, tetapi adalah air yang suci dan mensucikan, dengan nama lain air mutlak. Apa kok yang jenengan pertanyakan, apakah harus air yang mancur lewat keran? Kalau air dalam dedik bagaimana? Nah, kalau demikian ya bahasanya pembahasan ya tinggal airnya itu ada 2 kula apa tidak. Kalau kurang dari 2 kula, penjenengan tidak boleh menggunakan dengan cara mengambil langsung di bak airnya, tetapi harus menggunakan alat. Contoh misalnya jeding jenengan misalnya kali
jeding jenengan alit airnya kurang dari 2 kula. Bukan tidak boleh penjenengan untuk menggunakan air itu, asal air itu betul-betul air yang mutlak, tidak ada benda najis juga yang jatuh ke dalamnya. Airnya berarti suci dan mensucikan. Jenengan cuci pakai tidur, kemudian jenengan gunakan itu. Ambil lagi, wudhu lagi, dilanjutkan, ambil lagi. Akan monggo. Tetapi kalau airnya itu lebih dari 2 kula yang sekiranya dengan gunakan wudhu di dalamnya itu tidak merubah sifat airnya, ya monggo. Kadang kalau kan ada nih semacam nih, kolam budi, nah dengan wudhu ambil dari situ, airnya pun jatuh ke dalam kolam tadi, nah itu juga boleh. Nah, karena airnya banyak itu asal tidak berubah sifatnya, ya tetap suci mensucikan. Ini dari kacamata syariat. Sampun? Itu biasanya ada masjid yang ada kolamnya lewat. Ada kolamnya untuk lewat, nggih. Kadang-kadang ada yang malah bukan, kadang-kadang jumlahnya sedikit, kadang-kadang posisinya. Berarti gimana tuh kalau posisinya? Kalau masjid jamaah mungkin agak banyak, gitu. Ada juga yang itu kadang-kadang nggak terawat. Ya ini pentingnya yang ngurusi masjid juga ngaji. Kalau jawab jenengan kayak takbir masjid, sing ngoten-ngoten ora ngaji ya pandai. Ya apa boleh buat kalau memang keluar dari kamar mandi orangnya membawa najis, kemudian airnya kurang dari 2 kolam masuk ke dalam kolam tadi yang airnya kurang dari 2 kolam, ya mas najisnya sampai ke masjid juga akhirnya. Maka ada demikian harus kita antisipasi ya. Ini masya Allah penjenengan harus ngaji memang. Dan nyuruh saya jangan dianggap remeh. Urusan toharoh ini lebih penting ketimbang urusan bukan atau mihrab. Paham ya? Urusan toharoh ini lebih utama ketimbang urusan apa? Kubah ataupun mihrab. Masjid penjenengan tanpa kubah tanpa mihrab jadi sudah. Yang penting tanah ini sudah wakaf masjid, selesai masjid hukumnya. Tetapi kalau urusan toharoh di dalam semua kitab fikih masuk bab yang pertama. Sebelum penjenengan belajar wudhunya, sebelum penjenengan belajar sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, lebih dahulu semua kitab fikih berbicara tentang apa? Toharoh, bersesuci. Ini bahasan urusan banyu, urusan kolam, urusan jeding, gitu. Nah, saat ini nyuruh saya ngapunten berapa banyak, mohon maaf ngapunten, mohon maaf. Nah, dengan ini benar-benar, kadang kalau sebagian masjid tempat kencingnya dipakai sing ngoten niku, namun disekat terus nguyuh ngadeg. Gitu, buka aurat, tidak ada tutupnya kadang kalau itu sangat mengkhawatirkan sekali, najisnya kemana-mana. Yang contoh siapa? Hotel. Nah masjid kok nyuruh hotel? Masjid punya aturan. Makanya kadang alhamdulillah ini benar, gitu. Tapi kan di beberapa masjid ada yang seperti itu. Belum lagi urusan cawinnya ya, istinjanya yang pasti sulit untuk dikatakan bisa menjaga kesucian. Akhirnya kadang-kadang najisnya nyiplaken celonone, nyiplaken pahanya dan sebagainya. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada hadis terakhir saya sampaikan, ya Nabi mengatakan ketika Nabi melewati satu kuburan, Kanjeng Nabi napa mandi enten kalih kuburan niku sing tiyange niku disiksa kali Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar lho? Nggih. Akhire Kanjeng Nabi napa? Kanjeng Nabi dawuh, iki wong loro iki disiksa kali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan mereka ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena perkara yang menurut kalian manusia besar. Menurut kalian manusia kecil, remeh. Tetapi ternyata dari pandangan Allah Ta'ala itu suatu hal yang besar, yang penting.
Apa Nabi katakan? Satu, yang satu ini disiksa oleh Allah Ta'ala sebab dia suka mengadu domba. Hati-hati, adu domba antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, antara satu kiai dengan kiai yang lainnya. Sekarang yang lagi diadu domba antara habaib dengan kiai. Ini hati-hati. Siksa pertama di hari belum datang hari kiamat, dikubur sudah menerima dia. Menakutkan. Padahal kuburan ini pertama kali yang bakal kita lewati. Yang kedua, urusan kencing. Ternyata mereka tidak bisa menjaga kesucian daripada air kencingnya. Disiksa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala di alam kuburnya. Dan kalau sudah naudzubillah min dzalik, dikubur kok tiang itu disiksa, maka setelahnya akan lebih berat siksanya. Ini pertama nih, oleh kuburan kok bis tenang jenengan teng kuburan kok ternyata mendapatkan kenikmatan nggih sak teruse akan nikmat. Tapi pun kuburan di diepuni oleh malaikat nggih sak teruse bakal. Ini awal kali. Makanya sering saya sampaikan Sayyidina Utsman bin Affan membaca Quran atau mungkin mendengar dari yang lainnya tentang siksa, tentang azab, tentang neraka. Responnya ya sebagaimana umumnya orang mukmin, tetapi ketika beliau ikut hadir di pemakaman seseorang mengantarkan jenazah masuk ke liang kuburnya, beliau menangis sejadi-jadinya. Ketika ditanya Sayyidina Utsman, kenapa penjelasan demikian? Saya perhatikan penjelasan kalau dengar siksa neraka tentang ini biasa saja sama yang lainnya. Tetapi ketika penjelasan hadir jenazah dikuburkan itu penjelasan menangisnya beda. Kenapa? Ada apa? Beliau mengatakan, karena saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda bahwa al-qabr awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan ini adalah tempat persinggahan pertama dari sekian banyak persinggahan di hari akhirat nanti. Ketika dia selamat di kuburan, fama ta'adahu ansar min dzalik. Kalau sudah dikubur mendapatkan keringanan, kemudahan, bahkan dapat nikmat, maka setelahnya akan lebih mudah lagi. Dan sebaliknya, kalau dikubur sudah mendapatkan naudzubillah siksa, maka seterusnya dia akan semakin berat, semakin pedih siksanya. Nah, di antara penyebab orang bisa di kuburan jadi nopo adu domba, tukang padu kali nopo mboten. Nah, tenanan ini berbicara tentang urusan cawi. Istinja yang kita sedang masuk nopo bab pembelajaran bab nopo istinja penting juga. Nah, dan yang terakhir lagi hadis tadi setelah Nabi menjelaskan demikian, Nabi lantas mengambil pelepah kurma yang masih basah. Hadis penjelasan bisa cek di riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih semuanya. Nabi mengambil pelepah kurma, kemudian pelepah kurma tadi sama Nabi dibelah menjadi dua. Yang satu ditancapkan di kuburan, yang satu kemudian yang lagi ditanya. Masing-masing kuburan ditancapi pelepah kurma. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa jenengan lakukan demikian? Nabi mengatakan, saya berharap sepanjang pelepah kurma ini masih basah, maka ahli kubur yang ada di dalam kuburan ini akan diringankan siksanya oleh Allah Ta'ala. Ini yang diambil istinbat hukumnya oleh ulama-ulama Nusantara kalau penjenengan adanya tebar bunga nyekak. Nah gini enek pelepah kurma, enek kembang bugenvil, enek nawa godongan pandan, enek kamboja, enek taruh. Ya berdasarkan Islam bisa dicek. Makanya jangan buru-buru disalahkan. Salah, kita syirik, tak dulu, ngaji dulu, biar tahu. Nabi lakukan itu. Dan memang dan di dalam syarah hadisnya dikatakan, kenapa Nabi mengambil pelepah kurma? Satu alasannya, karena pelepah kurma itu tidak gampang kering. Proses keringnya itu lama. Dan yang kedua, bukan berarti dengan Nabi mengambil pelepah kurma bahwa yang selain pelepah kurma tidak boleh
tancapkan. Bukan begitu. Syaratnya mengatakan silakan apapun benda yang basah maka boleh penjenengan taruh di atas pusara leluhur kula penjenengan. Tapi yang paling afdol nggih pun namung kembangin teko Fatihah ra teko. Ya repot nih kembangin teko Fatihah ra teko. Nggih teko kabeh ngoten kembangin teko Fatihah nggih teko. Ngoten. Pun nggih. Ngapunten. Karena dimakan, kadang-kadang ada rumput, itu diangkut boleh nggak? Kalau tujuannya untuk kebersihan monggo, tetapi kalau mau jenengan biarkan yang sekiranya tidak mengganggu, ya silakan. Ijtihad jenengan bagaimana itu menentukan. Jenengan mau membersihkan, alasannya apa? Ya supaya resik mawon, bukan apa-apa, juga tidak ada kewajiban untuk meninggalkan itu atau melakukan itu bukan ada kewajiban. Atau kalau biarkan malah jenengan napa kayak rumput, napa bisa rumput Jepang gitu, sing bukan gede-gede ngoten. Nggih ngoten misalnya, ya monggo silakan. Harapannya napa? Ya sepanjang tumbuhan itu ada, dia mengistighfarkan kepada Allah Taala untuk ahli kubur. Dalilnya begini juga dalilnya. Kan boleh jadi saya mau sendal Bukhari. Ngoten. Kalau ditancapi Abu Jahal yang terhidup Monggo silakan, perintahnya ya nggak ada, yang melarang juga. Tapi contohnya ada. Monggo silakan. Kalau kuburnya bapak saya memang jujur ngomong ada tumbuhannya, memang sama saudara-saudara dikasih tanaman satu, tetapi yang tanaman tidak merusak nopo, yang akarnya tidak merusak kepada apa nih namanya. Monggo silakan, tidak apa-apa. Ya, itu yang sekian. Yang paling penting itu adalah doa kita kepada mereka sampai. Itu yang paling penting. Nggih. Sampun nggih? Nggih, sampun mawon. Ngapunten. Mugi-mugi yang kula-aturaken wonten dina wonten barokah wonten manfaatipun. Nyuwun pangapunten dene wonten kehilangan, kehilafan ingkang kula matur dhateng Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Biyadin nafa wal qubul wal jamal wal kamal wal hikmah wal mulk wal rusul wal salih sadar wal jasadi wal ruh wa ila hadratin nabi Muhammad Muhammad bisiril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.